wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, pengurus Dewan Masjid, pengurus masjid, para pemerhati masjid yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam pengajian manajemen masjid yang ketiga. Kita selenggarakan program ini setiap hari Sabtu jam 13.30 sampai jam 15. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan lagi di daerah masing-masing karena memberi pemahaman, menyamakan persepsi bagaimana masjid harus kita kelola, harus kita makmurkan, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Marilah kita mulai program kita pada siang ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya menyampaikan materi, kemudian kita lanjutkan dengan dialog, dengan tanya jawab. Pada hari ini kita akan membahas tentang pengurus. Kita akan bicarakan masalah pengurus, tentang kedudukan pengurus, lalu bagaimana profil pengurus masjid. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mendapat perhatian kita semua. Saya membagi jamaah masjid itu menjadi tiga bagian dari jamaah masjid. Yang pertama adalah jamaah inti. Jamaah inti itu pengurus masjid. Jadi kalau kita jadi pengurus masjid, itu berarti kita menjadi jamaah inti dari masjid itu. Kita jadi jamaah inti. Jamaah inti itu pengurus. Ini adalah tenaga penggerak. Ya, tenaga penggerak. Kalau saya punya gelas ini diisi kopi, diisi susu, diisi gula, diisi air panas. Apa otomatis jadi segelas kopi susu yang enak? Nah, ternyata belum. Kenapa? Karena belum diaduk. Inilah fungsinya pengurus, ngaduk. Ngaduk itu adalah menggerakkan. Jadi pengurus masjid itu fungsinya adalah penggerak, sekaligus pelayan. Maka kalau kita jadi pengurus masjid itu mestinya kita mau melayani, bukan mau berkuasa. Berapa banyak orang jadi pengurus masjid itu maunya berkuasa, bukan melayani. Jadi penggerak. Nah, namanya penggerak berarti dia mesti aktif. Ya, ini yang repot sekarang justru pengurusnya yang harus digerakkan. Bukan tenaga penggerak, justru dia yang harus digerakkan. Orang bilang pengurusnya melempem, pengurusnya pasif, pengurusnya tidak aktif. Nah ini, ada kue,
ada makanan, ada combro, ada misro, tahu? Terbuat dari singkong. Nah, diparut. Kalau dia diisi gula merah atau gula Jawa, maka dia disebut misro. Kalau diisi dengan oncom, maka dia jadi combro. Bahannya sama, singkong diparut, tapi ketika isinya beda, namanya jadi beda. Masjid ini bangunannya sama, tapi ketika pengurusnya aktif, penggerak, pelayan, masjid itu menjadi makmur. Tapi kalau pengurusnya pasif, ya sudah. Yang kedua, jamaah masjid itu adalah jamaah utama. Jamaah utama itu adalah warga muslim di sekitar masjid. Warga muslim di sekitar masjid. Nah, makanya masjid itu penting untuk membatasi teritorial wilayahnya. Nah, teritorial wilayahnya. Misalnya, kalau masjid ini disebut masjid RW 1, itu berarti teritorialnya teritorial RW 1, warga muslim di RW 1, itulah namanya jamaah utama. Kalau masjid ini disebut masjid perumahan permata hijau misalnya, maka warga muslim di perumahan permata hijau itulah yang disebut jamaah utama. Nah, idealnya warga muslim di sekitar masjid yang disebut jamaah utama ini itu terdata. Idealnya terdata. Nah, cuma masalahnya banyak masjid nggak punya data tentang jamaahnya. Jadi terdata, terdaftar, kemudian mereka menjadi tulang punggung pemakmuran masjid. Nah, tulang punggung pemakmuran masjid. Merekalah yang kita harapkan memakmurkan masjid itu. Nah, ada lagi yang ketiga, jamaah umum. Jamaah umum itu siapa saja boleh memakmurkan masjid ini. Meskipun ini masjid RW 1, orang RW 7, orang RW 5 boleh ikut memakmurkan masjid ini, tapi kita tidak berharap banyak dari mereka. Kalau masjid ini disebut masjid perumahan permata hijau, orang dari mana-mana boleh memakmurkan masjid ini. Tapi kita tidak bisa berharap dari mereka. Nah, begitu. Yang kita harapkan dari jamaah itu adalah jamaah inti dan jamaah utama. Kalau orang umum namanya orang mampir sambil lalu. Sehingga sering ada istilah masjid transit. Masjid itu jamaahnya dari mana-mana. Dia tidak punya basis jamaah. Nah, begitu. Jadi fokus perhatian kita adalah pada jamaah inti dan jamaah utama. Nah, kedudukan pengurus itu penting. Kenapa? Satu, kedudukan pengurus itu dia sebagai tenaga penggerak. Maka dia mesti aktif, dia mesti dinamis. Ini sebagai tenaga penggerak. Sadari itu. Mesin itu ada tenaga penggeraknya. Maka pengurus itu dinamis. Aktif. Dia punya perhatian yang besar kepada masjid. Lalu pengurus masjid itu harus kreatif. Pengurus masjid harus kreatif. Kenapa kreatif? Karena kehidupan ini berkembang, masyarakat kita berkembang. Ngurus masjid nggak bisa lagi kayak orang tua kita dulu ngurus masjid. Makanya saya suka mengatakan, orang tua kita sudah mengurus masjid dengan baik pada masanya. Nah, pada masanya. Masa ini sekarang sudah berubah. Masa sudah berkembang. Maka diperlukan kreativitas.
Nah, jadi sangat penting itu kreativitas pengurus masjid agar masjid bisa semakin berkembang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Contoh ya, kalau bulan Ramadan ada ceramah, misalnya ada taraweh, sholat isya, taraweh, habis sholat taraweh, ceramah 5 menit, 10 menit, 15 menit ceramah dulu. Kemudian baru witir. Nah, mengadakan ceramah ini namanya hasil dari kreativitas. Boleh, itu hasil kreativitas. Kalau peribadatan nggak boleh, nggak ada kreativitas dalam peribadatan. Tapi kalau ini bukan peribadatan nih, ceramah tarawih ini bukan peribadatan, itu dakwah, memanfaatkan momentum. Nah, itu namanya kreativitas. Yang keempat, pengurus masjid itu tidak putus asa. Jangan putus asa. Bisa jadi ada pengurus masjid yang putus asa. Akhirnya dia pasrah, diem saja. Kita ngajak sudah, diumumkan sudah, dikasih tahu sudah. Memang jamaah di sini pada malas, sudahlah masa bodo amat. Nah, itu namanya putus asa. Nggak ada terobosan-terobosan baru akhirnya. Nah, kalau misalnya pengurus masjid mengadakan kegiatan pengajian, jamaahnya dikit, ya jangan putus asa. Sehingga meskipun jamaahnya sedikit, ternyata ceramah di pengajian itu direkam lewat video, terus disiarkan langsung lewat media sosial, kemudian diposting di YouTube, linknya dibagikan kepada jamaahnya. Ternyata meskipun jamaahnya yang hadir sedikit, yang menyaksikannya jadi banyak, bahkan dari mana-mana. Jadi jangan putus asa, berusaha terus. Yang sangat penting lagi adalah penuh tanggung jawab. Jadi pengurus masjid itu harus penuh tanggung jawab. Makanya harus bertanggung jawab. Berapa banyak orang jadi pengurus masjid tapi tidak bertanggung jawab? Tidak bertanggung jawab bagaimana? Ya namanya tercantum ada berapa orang? Dalam susunan pengurus masjid berapa orang? Ada 30. Nah, gitu, 30. Terus yang ngurusin masjid berapa orang? 5 orang. Orangnya 30, tapi yang ngurusin masjid cuma 5 orang. Saya tuh pernah ngisi ceramah pengajian, itu yang hadir tidak terlalu banyak, tidak begitu banyak. Pengurusnya menyampaikan sambutan. Di antara isi sambutannya adalah, Pak Ustadz, kami mohon maaf, Ustadz udah datang dari jauh, ternyata yang hadir sedikit. Ya memang beginilah keadaan kami di sini, jamaahnya pada malas. Gitu. Ya saya bilang, sebenarnya Pak, ini saya perhatikan yang hadir ada 30 orang. Bagi saya 30 orang ini udah banyak. Cuma ini masjidnya kegedean Pak. Jadi terasa sedikit. Masjid kapasitasnya 500, kapasitasnya 750, yang hadir 30, ya memang jadi terasa sedikit. Coba kalau kita gunakan ruangan yang lebih kecil. Kapasitas 40, 50, kan 30 ini jadi banyak. Lalu saya tanya, Pak, pengurus masjidnya ada berapa orang? Ada 30. Wah, kalau 30-30-nya hadir, ditambah dengan jamaah yang bukan pengurus, itu sudah 60. Kalau punya istri nggak? Punya. Ajak istrinya ke pengajian, jadi berapa? Jadi 60. Yang punya istri 2, bawa dua-duanya, ajak dua-duanya, jadi berapa itu? Itu contoh. Jadi pengurus itu harus penuh tanggung jawab, bertanggung jawab,
Jangan cuma tercantum namanya dalam kepengurusan masjid. Gitu. Jadi bertanggung jawablah jadi pengurus. Nah, sekarang bagaimana bila pengurus itu tidak aktif? Bagaimana kalau pengurus masjid tidak aktif? Padahal ini amanah. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Nah, bagaimana kalau pengurusnya tidak aktif? Nah, pertama, bangkitkan kembali motivasi. Bangkitkan motivasinya. Karena orang yang tidak aktif itu kehilangan motivasi, kekurangan motivasi. Jadi bangkitkan motivasi. Motivasinya apa ya? Oh, berbahagialah jadi pengurus masjid. Berbahagialah jadi pengurus masjid. Kenapa bahagia? Ya karena kita mengemban tanggung jawab yang sangat mulia. Menjadi pengurus masjid itu sangat mulia. Berbahagialah. Nilai pahalanya besar. Terus kita dapat ladang untuk beramal. Dan mudah-mudahan ini menjadi rem, ya, menjadi rem bagi kita. Kan kalau status sebagai pengurus, kita jadi malu mau melakukan yang tidak baik. Itu namanya ngerem. Mudah-mudahan istri kita juga ngerem. Masa saya mau melakukan hal yang tidak baik? Suami saya kan pengurus masjid. Nggak jadi dia. Mudah-mudahan anak juga begitu. Masa saya mau berzina? Masa saya mau narkoba? Bapak saya kan pengurus masjid. Nah, gitu. Itu nanti memotivasi kita. Semangat kita untuk memakmurkan masjid, untuk mengurus masjid. Jadi pengurus ini bangkitkan terus motivasinya. Nah, yang kedua, di awal periode kepengurusan lakukanlah pelatihan pengurus. Jadi pengurus itu harus di-training. Harus disamakan dulu persepsinya. Jangan cuma disusun pengurus, lalu udah bikin program, enggak begitu. Tapi samakan dulu persepsinya. Mau dibagaimanakan ini masjid, bagaimana cara kita mengatur masjid dan seterusnya. Jadi lakukan ini pelatihan, pembekalan. Namanya terserahlah mau pelatihan, mau pembekalan, mau penataran, mau raker. Jadi ada juga yang bikin raker, tapi didahului dengan pelatihan. Misalnya rakernya 2 hari, pelatihannya sehari, rapatnya sehari. Nah, itu begitu. Pergi ke satu tempat, biar supaya lebih fokus. So, kalau bikin acaranya di masjid sendiri, itu nanti permisi orang. Baru sebentar acara 2 jam, 3 jam, permisi. Akhirnya pulang, nggak balik lagi. Jadi penting melakukan pelatihan pengurus itu. Yang ketiga, lakukan rapat rutin. Pengurus ini harus melakukan rapat rutin. Rapat itu ada yang rapat pleno, ada rapat bidang, ada rapat seksi. Nah, itu diatur aja. Ada rapat mingguan, 2 mingguan, bulanan, 2 bulanan, dan seterusnya. Karena rapat itu selain menyamakan persepsi, itu juga memunculkan ide-ide baru. Ya, ide-ide baru akan muncul dari rapat. Kemudian jalinan kerjasama bisa lebih baik antar satu dengan yang lain. Ini sangat penting. Cuma sayang banyak pengurus masjid malas juga rapat itu. Kalau di awal periode masih semangat juga rapat. Bulan pertama, bulan kedua tuh masih semangat rapat.
bulan ketiga, keempat semangat, bulan keenam semangat gitu. Tapi udah setahun, mulai. Sampai pernah saya bertanya pada pengurus masjid, Pak, sebentar lagi Ramadan ini Pak. Ngomong-ngomong di masjid sudah ada rapat untuk Ramadan. Apa jawabannya? Ramadan udah biasa Pak Ustadz, apalagi mau dirapatin katanya. Jadi kadang-kadang sudah bingung agenda rapatnya apa. Padahal banyak agenda rapat itu. Yang keempat adalah melakukan studi banding ke masjid lain yang lebih maju. Mana masjid di lingkungan kita yang sudah lebih baik? Mungkin sekelurahan, sekecamatan, mungkin sekabupaten, sekota. Mana masjid yang lebih baik? Ya, kalau nggak ada juga baru ke provinsi lain. Nah sekarang untuk studi banding juga kan nggak mesti datang yang jauh-jauh. Memang ada masjid-masjid yang karena dianggap baik, dinilai baik, itu orang berkunjung ke masjid itu boleh. Ya misalnya ke Masjid Jogokarian. Ustadz Jazir pernah mengatakan dalam satu acara pelatihan yang saya menjadi narasumber bersama beliau, ketika beliau sedang bicara, saya datang, ya, saya masuk ke ruangan, lalu dia bilang, Alhamdulillah ini Ustadz Ahmad Yani datang, sudah menulis buku tentang masjid. Masjid Jogokarian itu inspirasinya dikembangkan dari buku yang ditulis oleh Ustadz Ahmad Yani. Jadi ilmunya ada di situ, prakteknya ada di Jogokarian. Ya, itu bisa studi banding ke masjid yang sudah bagus pengelolaannya. Ketika orang bertanya dalam acara pelatihan, Pak Ustadz, masjid mana yang perlu kami datangi untuk studi banding? Saya bilang begini aja Pak, masjid Bapak dibenahi, masjid Bapak dikelola dengan baik, sampai masjid Bapak jadi bagus, jadi baik. Nanti kalau ada orang bertanya seperti ini, saya akan tunjukkan masjid Bapak. Wah, itu sifatnya menantang saja sebenarnya. Jadi jangan jauh-jauh juga. Nah, yang kelima, pembinaan keimanan dan keislaman. Pengurus masjid ini kan mengemban amanah, ngurus masjid. Nah, maka perlu diperkuat spiritualnya, diperkuat keimanannya, diperkuat pemahamannya. Nah, disinilah perlunya ada pengajian pengurus masjid. Jadi pengajian pengurus masjid itu dilakukan untuk penguatan pengurus masjid. Misalnya ada rapat, rapatnya sebulan sekali. Nah, rapat misalnya 1,5 jam atau 2 jam. Pengajiannya setengah jam, udah bagus itu. Jadi ada pengajian khusus yang berkaitan dengan pengurus masjid. Lalu biar supaya pengurus itu aktif, perlu menjalin komunikasi personal. Komunikasi personal itu misalnya ketua ngobrol-ngobrol dengan anggota pengurusnya, sekretaris ngobrol-ngobrol dengan pengurus yang lain. Itu namanya komunikasi personal. Enggak selalu harus dibicarakan di dalam rapat. Ada kalanya perlu ngobrol-ngobrol secara pribadi, biar supaya orang jadi aktif. Sehingga nanti kita tahu masalahnya apa. Kalau udah ngobrol-ngobrol itu. Pak, ada yang menanyakan, kenapa Bapak kurang aktif sekarang dalam kepengurusan masjid? Oh, saya ini lagi banyak masalah, Pak. Masalah apa? Begini. Oh, nanti dicarikan jalan keluarnya. Itu hasil dari komunikasi personal. Kalau di rapat dia agak malu-malu ngomongin masalah itu. Kenapa? Karena yang lain juga banyak masalah. Apalagi kadang-kadang ada ngomongnya lebih pedes. Yang punya masalah bukan cuma lu doang, gue juga punya masalah. Wah,
Gua aktif nih, masa lu nggak aktif? Oh, jadi ribut nanti. Jadi ngomong secara baik-baik, menjalin komunikasi personal. Nah, selanjutnya bagaimana profil pengurus itu? Pengurus ini harus menjadi sosok yang ideal. Ya, meskipun susah menjadi orang ideal, tapi kita berusaha. Maka pengurus masjid itu harus memenuhi 3 aspek, 3 kriteria. Pertama, pengurus itu harus punya kepribadian yang soleh. Karenanya pengurus masjid itu harus jadi contoh bagi jamaahnya, punya kepribadian yang soleh. Misalnya, masjid itu kan tempatnya sholat berjamaah. Kalau pengurusnya soleh, pengurusnya punya kepribadian yang soleh, maka pengurus itu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jadi contoh namanya. Jangan malah pengurusnya nggak pernah ke masjid. Ini banyak terjadi. Banyak orang mengeluh, menyampaikan kepada saya, bagaimana Pak Ustadz ini pengurus kok nggak sholat di masjid? Jadi punya kepribadian yang soleh. Maka tingkatkan terus kesolehan. Perbaiki kualitas diri kita. Yang kedua, pengurus masjid itu idealnya memiliki wawasan yang luas. Wawasan yang luas, yaitu wawasan tentang masjid. Oh, ternyata masjid itu bukan cuma tempat untuk sholat. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan melalui masjid. Banyak hal yang bisa dikembangkan melalui masjid. Punya kepribadian yang soleh, punya wawasan yang luas soal kemasjidan. Masjid itu kan punya fungsi peribadatan. Kalau begitu urusan peribadatan harus dimanage dengan baik. Harus punya khotib sebagai sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang harus dilengkapi, dipersiapkan dalam jumlah yang cukup. Ada khotib, ada cadangan khotib, dan seterusnya. Oh, ternyata masjid itu jamaahnya bukan cuma orang dewasa, tapi ada anak-anak. Wawasan tuh, wawasan kemasjidan. Jamaah anak-anak juga harus dilayani, jamaah remaja dilayani, dan seterusnya. Sampai orang dewasa, sampai orang tua. Nah, terus wawasan keislaman. Pengurus masjid harus paham masalah-masalah keislaman. Sehingga nanti kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan pendapat, dia tidak bingung menghadapi perbedaan pendapat, tapi dia sikapi dengan bijak. Gitu. Disikapi dengan bijaksana. Sehingga tidak keluar kata-kata yang tidak bagus. Misalnya begini, masjid kita biasanya kalau tarawih di bulan Ramadan itu 23 dengan witir. Terus ada jamaah yang sukanya 11. Sehingga dia waktu 8 rakaat pulang. 8 rakaat pulang, 8 rakaat pulang. Itu diperhatikan oleh pengurus masjid. Ya, diperhatikan oleh pengurus masjid. Maka dipanggil tuh si pemuda yang 8 rakaat pulang. Kamu ini kenapa? Kalau tarawih kok udah 8 pulang. Saya ini memang 8 rakaat kalau tarawih. Witirnya saya kerjakan di rumah, Pak. Di sini 23. Kalau mau 8 mendingan gak usah sholat di sini. Wow, itu namanya nggak punya wawasan keislaman. Oh iya, nggak apa-apa. Daripada nanti witirnya di rumah, mendingan witirnya di sini. Nanti kita fasilitasi. Maksudnya bagaimana, Pak? Kan saya perhatikan ada tuh beberapa orang yang pulang. Ada 10, ada 15, 8 pulang. Mendingan witir di sini saja. Jadi habis 8 tarawih dulu, ceramah dulu sebentar, habis ceramah sholat witir buat yang 11. Yang 23 minggir dulu. Kemudian nanti dilanjutkan oleh 23.
Akur nggak begitu tuh? Cocok nggak? Gitu. Ini wawasan keislaman. Di masjid kita ini biasanya 11. Kalau mau 23, jangan di sini. Bikin lagi sana masjid. Jangan begitu. Jadi itu namanya nggak punya wawasan keislaman. Wawasan kemasyarakatan. Jamaah kita ini kan beragam, ya. Jamaah kita beragam. Ada anak kecil, ada anak remaja, ada pemuda, ada orang dewasa, ada orang tua. Ini masyarakat namanya. Ada orang Betawi, ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Makassar, dan seterusnya. Jadi macam-macam. Makanya pengurus itu harus punya wawasan kemasyarakatan. Sehingga nanti dia menampung banyak orang. Nah, menampung banyak orang. Itu dulu waktu Futuh Mekah. Nah, Futuh Mekah. Itu kan Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah. Dari atas Ka'bah, Bilal itu mengumandangkan azan. Ada orang yang ngomong bisik-bisik. Ngomongnya apa? Kalau bahasa kita nih, si item melulu yang azan. Nggak ada orang lain apa? Kata yang satu lagi, iya. Lagi pula dia kan bukan orang sini, bukan orang Mekah. Bilal itu kan asalnya dari Afrika, warna kulitnya hitam, bekas budak. Kalau bekas budak, status sosialnya dianggap rendah. Wah, nggak boleh begitu. Maka Allah turunkan ayat. Saya nulis buku Asbabun Nuzul tematik. Turun ayat, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami ciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu saling kenal mengenal. Kalau kamu sudah saling kenal mengenal, maka kamu akan berkesimpulan yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Itulah Bilal, meskipun bukan orang sini, bekas budak, status sosialnya rendah, tapi dia takwanya di atas rata-rata. Dia paling mulia di hadapan Allah. Sampai pengurus masjid itu juga harus punya wawasan kekinian. Apa-apa yang berkembang zaman sekarang. Oh, sekarang ini perkembangan luar biasa. Sekarang sudah ada media sosial. Maka masjid harus memanfaatkan media sosial untuk dakwah dari masjid. Ya, kalau mau memanfaatkan media sosial, masjid kita harus punya sarananya dong. Punya fasilitasnya dong. Apa itu? Oh, kalau begitu masjid kita harus punya channel. Kemudian harus pasang wifi. Iya, pasang wifi. Nah, itu namanya antisipasi terhadap perkembangan kekinian. Begitu seterusnya. Bagaimana sih perkembangan anak-anak? Anak-anak zaman kita dengan anak-anak zaman sekarang bisa jadi sangat berbeda. Bagaimana antisipasi terhadap dalam kaitan dengan masjid? Begitu. Lalu yang ketiga, pengurus masjid itu bagusnya memiliki kemampuan manajerial, punya kemampuan melaksanakan tugas dengan baik. Jadi orang itu dikasih tugas, dia bisa laksanakan tugasnya dengan baik. Pak, Bapak ini seksi peribadatan. Baik, maka Bapak susun jadwal khotib tahun 2022. Sekarang kan 2021 sudah Agustus, hampir habis. Maka September, Oktober, November, Desember ini 4 bulan waktunya menyusun khotib. Gitu. Biar supaya dapat khotib-khotib yang bagus. Susun dari sekarang. Beres dia nyusun, selesai. Nah, itu namanya punya kemampuan. Apalagi dia tidak hanya menyusun jadwal khotib, tapi juga dia siapkan khotib cadangan. Sehingga kalau hari Jumat khotib yang bertugas datang, cadangannya juga ada.
Nah ini penting. Itu contoh-contoh. Itu namanya punya kemampuan melaksanakan tugas. Jangan sampai khotib tidak datang, cadangan tidak ada. Akhirnya pengurus menyampaikan pengumuman. Para jamaah, khotib kita mestinya Ustadz Haji Abdul Karim. Tapi beliau sampai sekarang belum juga hadir, padahal waktu tinggal 2 menit lagi. Dan bisa jadi Ustadz Haji Abdul Karim tidak sampai ke tempat kita. Kami sudah hubungi berkali-kali tidak nyambung. Oleh karenanya apabila ada di antara jamaah yang berkenan menggantikan, kami persilahkan. Wah, nggak bagus begitu. Itu pengurusnya tidak punya kemampuan melaksanakan tugas dengan baik. Mestinya sudah ada cadangannya. Nah, begitu. Nah, kalau kita baca dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, maka secara pribadi, maksudnya secara kepribadian, aspek kepribadian, ada 9 profil pengurus masjid. Pertama, dia punya akidah yang kokoh. Karena yang memakmurkan masjid itu yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah yang beriman. Beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi kalau begitu, pengurus masjid itu akidahnya mesti kokoh, mesti mantep. Wa aqamas shalah. Nah, yang kedua, pengurus masjid itu mendirikan sholat. Nah, dia suka melaksanakan sholat. Ya tentu saja pengurus masjid harus sholat. Kenapa? Semua muslim, semua jamaah harus sholat. Tapi dalam konteks masjid, pengurus masjid mestinya kalau sholat berjamaah di masjid. Jangan sholat di rumah, sholat di rumah. Sholat di rumah itu kalau darurat. Darurat itu apa? Darurat itu misalnya sakit. Jadi kalau sakit yang menyebabkan kita nggak bisa pergi ke masjid, ya nggak apa-apa sholat di rumah. Tapi ada juga sakit memang, tapi masih bisa ke masjid, ya ke masjid. Jangan juga bagaimana? Pak, kok Bapak nggak ke masjid? Saya lagi sakit. Hah? Sakit? Kelihatannya Bapak sehat-sehat aja. Gue lagi sakit hati tahu. Wah, jangan begitu. Maksud sakit hati. Sama siapa? Sama pengurus. Sakit hati sama pengurus. Kalau sudah urusannya masjid itu jangan ngambek. Jangan marah. Ya sudah, ke masjid, dirikan sholat. Apalagi tunaikan zakat. Wa ataz zakah. Pengurus masjid itu harus menunaikan zakat. Gitu. Pengurus masjid harus tunaikan zakat. Maksudnya apa? Berkorban dengan hartanya. Nah, pengurus masjid itu berkorban dengan hartanya. Kenapa? Masjid pasti membutuhkan dana. Masjid harus bersih. Membutuhkan dana. Beli alat-alat kebersihan. Beli obat-obat yang bisa membersihkan. Apalagi, masjid itu ada yang membersihkan, ada petugas kebersihan. Petugas kebersihan harus dikasih honor, kalau begitu butuh dana. Masjid ada listrik, harus dibayar listriknya, berarti butuh dana. Masjid ada kegiatan membutuhkan dana, keluarkan dananya. Maka kalau begitu, orang yang memakmurkan masjid termasuk pengurus itu mau berkorban dengan hartanya. Lalu takut kepada Allah yang keempat. Pengurus masjid itu takut kepada Allah. Walam yahsya illallah. Tidak takut kecuali kepada Allah. Takut kepada Allah adalah takut kepada murka, siksa, dan azab. Maka takut kepada Allah itu jangan dibayangkan seperti orang takut kepada binatang buas, yang kalau ada binatang buas dia menjauh, bukan begitu. Yang harus dijauhi adalah murka Allah, azab Allah, siksa Allah. Allahnya harus didekati.
Makanya ada namanya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, pengurus masjid itu kalau pergi ke masjid gunakan pakaian yang baik. Semua jamaah yang datang ke masjid gunakan pakaian yang baik. Nah, pakaian yang baik itu adalah pakaian yang menutup aurat. Itu satu dulu. Itu yang paling pokok. Meskipun pakai jas, kalau ternyata bawahnya celana pendek, ya nggak bisa. Jadi yang menutup aurat. Aurat laki-laki kita udah tahu batas-batasnya mana. Aurat perempuan juga udah jelas. Ini perempuan kadang-kadang kalau pergi ke masjid bawa mukena tapi nggak dipakai. Dia tetap aja tanpa kerudung, tanpa pakaian yang menutup aurat, mukena dilipat atau dibawa dengan tas. Sampai di masjid baru nanti dipakai. Bukan begitu. Jadi gunakan pakaian yang baik yang menutup aurat. Yang syar'i. Nah, kemudian pakaian yang memenuhi standar kesopanan, standar forum. Ya, pakaian yang sopan, yang pantas. Jangan sekedar hukum, oh yang penting menutup aurat. Ya memang yang penting menutup aurat, tapi kalau saya mau khutbah, saya mau ceramah, pakai celana panjang, pakai kaos oblong, pantas apa enggak? Enggak. Maka harus menggunakan pakaian yang baik, yang pantas. Yang keenam, pengurus masjid itu harus menyenangi kebaikan dan persatuan. Senang pada kebaikan. Sehingga pokoknya masjid kita ini harus melakukan segala macam kebaikan. Gitu. Ada orang lapar, kasih makan, itu kebaikan. Orang haus, kasih minum, itu kebaikan. Orang tidak bisa baca Quran, ajari, itu kebaikan. Terus begitu. Pengurus masjid itu menyenangi kebaikan, sehingga nanti program-programnya adalah program-program kebaikan. Dan persatuan. Pengurus masjid itu harus senang pada persatuan. Karena persatuan dia senang, maka dia berusaha menyatukan orang, bukan konflik, bukan perpecahan. Na'udzubillah, ini banyak terjadi di masjid itu adanya perpecahan. Ya, adanya perpecahan. Misalnya ketidakharmonisan antara penduduk asli dengan pendatang. Penduduk asli dengan pendatang. Oh, dia kan orang pendatang, jangan. Enggak begitu. Oh, dia kan bukan orang, bukan sukunya sama kita, enggak. Siapa aja boleh. Organisasi boleh, beda-beda. Ada yang aktif di Muhammadiyah, ada yang aktif di Persis, ada yang aktif di NU, ada yang aktif di Al-Irsyad, dan sebagainya. Silakan. Pokoknya kalau di masjid kita menyatu semua. Begitu. Menyenangi kebaikan dan persatuan. Apalagi tidak menghalangi kebaikan. Jadi siapa saja yang mau berbuat baik, silahkan di masjid ini. Begitu. Misalnya ada anak muda belajar baca doa, belajar memimpin zikir, bisa dia, alhamdulillah. Nah, itu namanya berbuat baik. Dia tidak dihalangi. Jangan karena saya ini pandai berdoa, bisa berdoa, ada anak muda belajar, saya nggak suka. Emang kenapa? Lah nanti kalau dia bisa baca doa, mimpin doa, saya nggak dipakai lagi. Ya Allah, masa ngomongnya begitu? Apalagi sampai keluar istilah yang nggak bagus. Ini namanya merusak pasar. Oh, jangan begitu. Jadi siapa saja yang mau berbuat baik di masjid, dia tidak menghalangi. Nah, misalnya ada orang mau sedekah air minum. Pak, saya mau sedekah air minum. Saya mau sediakan galon, ya, dispenser, galon, ada air panas, ada air dingin. Nanti airnya saya yang siapkan. Oh, silakan, silakan. Begitu.
dia siapkan gelasnya. Bagus gelasnya, bukan gelas plastik yang dibuang. Gelas biasa aja, nanti dicuci lagi. Jadi tidak menghasilkan sampah. Nah, itu kebaikan, silahkan. Ada orang mau ngasih makanan, silahkan. Ada orang mau mengajarkan ilmunya. Oh, saya ini bisa baca Quran dengan baik, udah belajar tajwid, udah tahsin segala macam. Saya pengen ngajarin. Siapa yang belum bisa, itu mau melakukan kebaikan, enggak dihalang-halangi. Pengurus malah memfasilitasi. Jangan, kalau bikin kegiatan harus ngomong-ngomong sama pengurus, kalau enggak boleh, harus izin. Oh, enggak. Siapa aja mau melakukan kebaikan, silahkan. Yang kedelapan, cinta kepada masjid. Cinta kepada masjid. Pengurus masjid itu harus cinta kepada masjid. Kalau udah cinta pada masjid, dia rindu kepada masjid. Karena rindu pada masjid, dia mau datang ke masjid. Kalau udah datang enak. Kalau udah datang ke masjid itu dia merasa enak. Karena bagi orang cinta dengan masjid, di masjid itu kalau seorang mukmin itu seperti ikan di dalam air. Nah, bagaimana ikan dalam air? Oh, senang luar biasa. Tapi kalau orang munafik di masjid, dia nggak cinta, nggak suka. Itu seperti burung dalam sangkar. Meskipun sangkarnya terbuat dari emas. Meskipun masjidnya bagus, masjidnya mewah, tetap aja dia nggak suka ke masjid. Nah, maka cintai masjid. Kalau udah cinta nanti mau berkorban. Korban dengan waktu, korban dengan tenaga, korban dengan pikiran, korban dengan ilmu, korban dengan harta, bahkan kalau perlu korban dengan nyawa sekalipun. Nah, begitu, cinta kepada masjid. Nah, yang sangat penting juga adalah memiliki semangat keilmuan. Pengurus masjid itu harus punya semangat keilmuan. Kenapa? Masjid itu punya fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan, fungsi keilmuan. Keilmuan dan pembinaan karakter. Maka pengurus masjid senang punya semangat keilmuan. Sehingga yang dia program adalah program-program keilmuan. Selain majelis taklim yang selama ini sudah ada, dia bikin lagi majelis taklim yang sifatnya kelas-kelas. Kelas-kelas. Saya ingin belajar tata cara sholat. Oh ya, kelasnya sendiri. Saya ingin belajar ilmu waris, kelasnya tersendiri. Itu semangat keilmuan. Dia ingin semua jamaahnya paham, bukan awam. Ini kan banyak jamaah yang awam. Lalu selain majelis taklim, dia bikin lagi apa? Perpustakaan. Masjid itu punya perpustakaan. Sehingga dianggarkan beli buku tiap bulan. Ruangannya ada, raknya, lemarinya ada, bukunya ada, tiap bulan ada buku baru. Ini namanya semangat keilmuan. Sehingga dia tidak ingin ada jamaahnya yang awam. Nah, begitu. Inilah profil pengurus masjid, sehingga kalau kita jadi pengurus masjid, semua kita ini harus memenuhi standar itu. Baik, ini yang kita bahas separuh waktu. Masih ada separuh waktu sengaja disisakan biar kita bisa menggunakannya untuk dialog, untuk tanya jawab. Saya persilahkan kalau ada yang mau menanggapi, yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silakan. Yang mau bertanya siapa? Ya. Pak Nisin. Ya, silakan.
Suaranya? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Suaranya nggak jelas? ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kondisi sekarang ini kita melihat masyarakat kita masjid itu masih ada yang takut-takut ya. Karena memang kondisinya COVID ya, barangkali dengan isunya seperti itu. Tetapi kita sebagai pengurus masjid itu memberikan pemahaman kepada jamaah. Bagaimanapun juga dengan prokes yang ketat, jangan sampai kita melalaikan kewajiban kita sebagai pengurus untuk tetap memakmurkan masjid dalam kondisi COVID seperti ini. Ingin saya tanyakan yang pertama, memang di masjid saya ini khususnya itu masjid itu saya jadikan untuk tempat untuk memberikan donasi untuk para isoman ya. Jadi jamaah yang mampu, jamaah yang tidak mampu yang saat ini sedang kena COVID yang isoman di rumah, itu kita tampung dana masjid untuk membantu mereka. Nah kadang-kadang kita juga melihat masyarakat kita ini yang sekarang ini masyarakat awam yang nggak paham dengan manajemen kita. Kenapa sih masjid mengumpulkan dana untuk COVID gitu kan? Jadi ini saya ingin minta pencerahannya bagaimana nanti solusinya untuk masyarakat yang bertanya seperti ini. Memang kadang-kadang ada pemikiran masyarakat itu masyarakat yang maaf jadul kayak jadi dalam arti tidak bisa memahami bagaimana fungsinya masjid. Masjid kan itu fungsi di Rasulullah itu banyak banget macam. Ya. Tolong memberikan pemahaman itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung. Yang pertama, penyamaan persepsi di kalangan pengurus itu sesuatu yang sangat mendasar. Jadi pengurusnya dulu sama persepsi. Kalau sudah sama persepsi, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah, itu sudah seia sekata kalau pengurus itu. Jangan dipertanyakan oleh jamaah, anggota pengurus malah bilang apa? Nggak tahu tuh, mau-maunya ketua, gue juga sebenarnya nggak setuju begitu. Nah itu kan repot kalau jawabannya begitu. Kenapa? Belum paham. Jadi samakan dulu persepsi pengurus. Nah yang kedua, jamaah harus diberi pemahaman. Untuk memberi pemahaman kepada jamaah, gunakan forum-forum yang jamaah itu lagi banyak. Jamaahnya banyak. Misalnya apa? Khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu kan jamaahnya banyak. Tidak ada forum dakwah yang jamaahnya sebanyak jamaah Jumat. Cuma ibadah Jumat, cuma khutbah Jumat yang jamaahnya banyak, berlangsung secara rutin, tanpa diundang, tanpa publikasi, nggak mesti mubalik kondang. Kalau maulid jamaahnya banyak, itu kan kadang mesti mubalik kondang, kadang harus publikasi, bahkan harus menyediakan konsumsi. Kalau sholat Jumat enggak. Jadi khutbah Jumat ini penting untuk memberi penjelasan. Tinggal bagaimana khotib-khotib juga harus memahami persoalan ini. Nah, bagusnya masjid itu sudah punya dana, pos-pos dananya. Jadi kalau ada orang sakit kita bantu. Udah otomatis gitu. Bukan nyari-nyari lagi. Jadi ada dana untuk kebersihan, ada dana buat kegiatan, ada dana buat bayar listrik, dan seterusnya, ada dana buat membantu jamaah yang sakit, dan lain-lain. Nah, berbagai macam cara bisa dilakukan untuk itu.
Baik, saya kira begitu Pak Nisin. Ya, ya, silakan. Siapa? Waalaikumsalam. Ya, ya, Ibu Meiske. Dana dari mana? Dananya dari mana? Dananya dia mempunyai uang di deposito banknya itu. Ya. Nah, itu bagaimana riba atau tidak, apa boleh atau tidak itu? Ya. Baik. Kalau urusan dananya riba apa tidak itu pengajian yang lain lagi. Sekarang ketika ada dana itu mau dibangun masjid, maka bangunlah masjid kalau memang dibutuhkan. Bangunlah masjid kalau dibutuhkan. Jangan bikin masjid kalau tidak dibutuhkan. Lebih baik masjid yang sudah ada itu ditingkatkan kualitasnya. Oh, masjid ini belum ada perpustakaannya, bikin perpustakaan dari dana itu. Oh, masjid ini WC-nya kurang bagus, kamar mandinya kurang bagus, perbaiki dari dana itu. Jangan udah ada masjid, bikin lagi masjid. Kecuali di daerah-daerah yang memang tidak ada masjid dan dibutuhkan, bangun. Dana yang halal. Tapi ketika ada orang ngasih dana, susah kita untuk menjawab ini halal apa tidak. Kalau uang itu kan tidak dosa, uangnya tidak dosa, uangnya tidak salah. Uangnya tidak salah. Nah, maka silahkan masjid dibangun kalau memang dibutuhkan. Begitu. Ya. Ya. Tapi pada intinya sih enggak apa-apa kalau dari uang itu untuk membangun ya. Iya. Ada juga masjid yang perlu dibangun di daerah-daerah bencana. Misalnya di Lombok yang pernah gempa bumi, di Palu dan sebagainya. Daerah-daerah bekas gempa bumi itu kan masjidnya roboh. Sehingga waktu itu sementara pakai tenda. Sekarang mungkin masih banyak yang darurat, ada yang sudah dibangun lagi. Ya tergantung pendanaannya. Jadi boleh cari tempat-tempat seperti itu untuk membangun masjid. Baik. Baik, ya. Silahkan, ada lagi? Ya, silahkan Pak Dadang. Ya. Pertama dan utama tentu terima kasih ya kepada penyelenggara yang sudah yang ada waktu lah saya ikut beberapa kali, 3 kali ini. Ya. Saya sudah mendengarkan uraian yang panjang, lebar, mendalam dan jernih. Nah, dari uraian itu saya mencoba yang dari yang jernih itu, saya mencoba cari ikannya gitu. Cari ikan, kalau di laut itu cari mutiaranya gitu. Saya mencoba memahami pengertian bahwa profil terus itu harus manajer itu memang seharusnya
harus siap fair dalam keadaan. Kemudian juga tambahan, saya nambahin aja nih karena nambahin aja itu di masjid itu ada fungsi yang sekarang tuh ada semacam perbantuan. Saya ada di masjid, saya ketua masjid Al-Quran ya, menyelenggarakan itu ada bantuan-bantuan UKM, tapi bukan dari kita dari Bank Mandiri Syariah. Jadi untuk bantuan para pedagang itu ya, yang roda pakai roda itu ada kaki lima lah. Terus kemudian juga untuk anak-anak yatim mandiri itu dikhususkan tuh ada kecenderungan beberapa masjid kalau ada anak-anak itu agak sedikit kalau diperhatikan jangan ikut dan sebagainya sehingga anak-anak itu agak sedang jaga ke masjid. Di kita anak-anak itu dikhususkan di lantai 2. Jadi mereka diperlakukan sebagaimana jamaah pada umumnya, tidak ditempatkan. Saya kira demikian ada beberapa yang saya coba. Karena Pak Baik. Ibu dari Bapak sudah kita pelajari bersama-sama. Saya singkatkan ini dulu gimana, kemudian Jihad Ikhwan juga. Saya dan Pak Jody di Iman itu Pak Jody di Masjid Kalapa ya, dan Salam. Ya. Salam. Baik, Pak. Jadi saya berterima kasih sekali. Kemudian juga saya nanti barangkali ada kiai, bukan kiai, para Taliban bukan Taliban dari Afghanistan, para murid yang nanti mungkin dikirim dan khususnya Pak Kiai ya, kalau jadi ya. Iya, iya. Mungkin ada dari PWRI atau dari pertanian juga Pak Jayadi sudah menghubungi Bapak untuk bisa nanti lebih intensif lagi, karena kita merasa kita bagaimanapun masih belum sempurna lah, mengurusnya belum sempurna, terus banyak ada Ya. komparatif tadi gitu ya. Ya. Nah, komparatif tadi ya, komparatif ilmu gitu ya, bukan ngadu ilmu tapi nanti saya ngisi gitu. Ya. Ngisi kita kurang kita di mana, tata caranya gimana. Kalau ya ceramah itu harus senyum daripada merengut gitu, kayak gitu lah, itu kan psikologis. Jadi apa semua konfigurasi aktivitas sudah foto gitu, kita kan kadang-kadang lihat ceramah sekarang mukanya agak dipandang dulu gitu loh. Kalau diterapkan ada semacam bukan pendidikan tapi semacam motivasi dari kata Pak Kiai tadi, kita memotivasi diri kita bahwa kalau ada di dalam kursi kita mesti happy gitu, itu ada dalam kursi itu sampai Baik, Pak. Dipersingkat. daripada berada di lingkungan keluarga sendiri. Ya. Ini tambahan Pak Kiai, Ya. saya semangat kalau nggak ada di Pak Ahmad ya. Harusnya ketemu kita Pak. Ya, insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada saya masih terus akan mengikuti. Amin. Allahumma komentar. Assalamualaikum. Salam. Silahkan. Itu sifatnya tambahan buat kita. Ada yang lain yang mau bertanya? Saya Ustaz. Ya. Pak Triyono. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, yaitu yang berkenaan dengan prosesi pemilihan ketua DKM atau pengurus DKM. Ya. Jadi yang sekarang kita alami, misalkan kita sebagai tim suro, yaitu tim untuk mencari para calon ketua atau calon pengurus. Jadi kita mengalami kesulitan profil-profil calon pengurus yang kita bahas pada hari ini Pak Ustadz. Misalkan yang pertama yaitu kita harus menguasai tentang manajerial tentang masjid, dan ini sangat langka sekali kita dapatkan di masyarakat. Jadi bila mana kita sebagai tim suro, jadi langkah apa yang harus kita tempuh? Terima kasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, dibuat dulu kriterianya. Kriteria ketua yang harus dipenuhi itu apa? Misalnya, orangnya jelas beriman, orangnya
rajin ke masjid, dan seterusnya, ya. Nggak awam-awam amat. Kalau bicara ideal mah, ideal ya masih jauh. Ya seadanya, dibuatlah kriteria yang sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Misalnya, iya, nilainya kan sudah ada kriteria nilai. Kalau orangnya rajin ke masjid, ya orangnya baik, secara umum dipandang masyarakat sebagai orang baik. Jangan orang belum insaf mau dicalonkan jadi ketua masjid, kan gitu. Jadi kriteria nilai. Yang kedua baru kriteria teknis, kriteria lokal, muatan lokal. Ya misalnya dia berdomisili di sini, di lingkungan masjid. Sebab mungkin saja ada orang rajin ke masjid tapi dia di sini ngontrak. Ngontrak tuh per tahun. Kalau setahun ke depan dia kontrakannya nggak diperpanjang lagi, bagaimana? Nah, jadi misalnya dia berdomisili di sini. Terus apalagi? Ya kalau dia orang pindah jauh tapi dia tetap komitmen, ya nggak apa-apa juga. Apalagi misalnya kriteria usia, boleh. Usia minimal berapa? Disepakati. Nah, sesudah ditentukan kriteria-kriteria itu, baru namanya penjaringan. Penjaringan. Siapa mengusulkan siapa? Siapa yang mau diusulkan untuk menjadi calon ketua? Nah, sesudah diusulkan, oh ternyata terhimpun 5 orang nama. 5 orang nama ini di screening, diseleksi, memenuhi kriteria apa tidak. Oh si A, iya memang dia rajin ke masjid. Si B, iya. Si C, iya. Wah si D ini enggak nih, orangnya masih preman begitu, sholat juga belum tentu, ke masjid enggak pernah. Gitu. Justru kita mau calonkan dia biar supaya dia insaf. Lah kalau dia insaf, kalau enggak, nanti premanisme dibawa ke masjid lagi. Nah, ternyata dari 5 nama yang masuk 3, yang gugur 2, biasa begitu kan? Nah, 3 itulah nanti yang kita pilih. Siapapun yang terpilih, dia tidak keluar dari kriteria gitu. Nah, sesudah pemilihan, dia terpilih jadi ketua, tinggal nyusun kepengurusan, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi bendahara, dan seterusnya. Nah, itu tugas siapa? Boleh saja tugas ketua yang terpilih bersama tim perumus. Karena bisa jadi ketua terpilih dia tidak tahu banyak keahlian orang, kemampuan orang, sehingga dia perlu dibantu oleh tim. Kalau di pemerintahan, presiden yang nyusun menteri, tapi kan presiden nggak sendirian, banyak masukan-masukan juga kan gitu. Bukan cuma masukan, titipan. Oh, gitu. Baik, begitu Pak teknisnya. Ya, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang jelas Pak. Merangkul anak muda. Ya. Ya. Baik.
Ya, sangat besar. Nanti kita akan bicara tersendiri tentang manajemen remaja masjid ya. Ada tema tersendiri, bahkan ada bukunya tersendiri, manajemen remaja masjid. Nah, besar perhatian Allah dan Rasul terhadap pemuda remaja. Maka ada peristiwa namanya peristiwa bersembunyinya sekelompok anak muda ke dalam gua. Diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Itu isyarat buat kita betapa besar perhatian Allah kepada anak-anak muda, sehingga peristiwa itu diabadikan di dalam surat Al-Kahfi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam hadisnya menyebutkan tentang pemuda, tentang masa muda. Misalnya, sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan orang yang nanti akan dinaungi Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali cuma dari Allah. Nah, satu di antaranya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Itu disebut pemuda. Ada hadis iktanim khomsan qabla khomsin, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya adalah wasyababaka qabla haramika, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Maka sahabat-sahabat Nabi banyak yang muda, bahkan jauh lebih muda. Nah, itu artinya apa? Pengurus masjid itu harus punya perhatian yang besar kepada pemuda, kepada remaja, kepada anak-anak. Sebab mereka adalah masa depan masjid itu. 10-20 tahun yang akan datang, bagaimana kondisi masjid kita? Itu salah satunya sangat tergantung pada bagaimana pemuda remaja yang sekarang. Tapi kalau, ini ada cerita ya Pak, ada cerita. Ada orang enggak ke masjid. Enggak ke masjid. Sampai dia meninggal, kecuali sholat Jumat gitulah. Karena sholat Jumat enggak bisa sendirian. Ada yang cerita, dia itu enggak pernah ke masjid karena dulu di masa kecil, di masa anak-anak, dia dimarahi di masjid, dia diusir dari masjid, sehingga dia trauma. Sampai dia dewasa, sampai tua, dia enggak ke masjid, kecuali sholat Jumat aja. Nah, maka sekarang pengurus masjid harus memberi perhatian yang lebih kepada anak-anak, kepada remaja, agar mereka mencintai masjid, mau ke masjid, tertib di masjid. Semua itu butuh bimbingan. Karenanya nanti dalam kepengurusan masjid perlu ada seksi, ada bidang yang menangani masalah anak-anak dan remaja. Bahkan ada tim pendamping remaja, pendamping anak-anak, ada tim. Sholat anak-anak itu kan cenderung liar. Kalau di masjid itu liar. Karena apa? Nggak ada yang ngatur, nggak ada yang menertibkan. Jadi perlu ada tim yang mendampingi anak-anak. Begitu Pak. Baik, ada lagi? Pak Jody mau menambahkan lagi? Agak kurang jelas Pak suaranya.
Baik. Ya, pengurus masjid itu kan harus membina jamaahnya. Cara membina jamaah itu kan bukan hanya membina orang-orang yang sudah mau datang ke masjid. Sekarang ini kan pengurus masjid baru membina jamaah yang datang ke masjid. Nah, jamaah yang belum mau datang ini belum dibina. Maka masjid bagusnya menjadi pusat dakwah. Pusat dakwah. Dari masjid dakwah itu dikembangkan. Bukan cuma dakwah adanya di masjid. Nah, itu gitu. Kalau sekarang ini kita memanfaatkan media seperti ini namanya masjid menjadi pusat dakwah. Ini aktivitas saya nih sekarang berada di lingkungan Masjid Al-Insan. Sedangkan Bapak ada di mana-mana. Tersebar di mana-mana. Ada di Depok, ada di Bandung, dan seterusnya. Nah, ini namanya dakwah dikembangkan keluar masjid. Nah, maka yang belum banyak dilakukan oleh masjid atau malah memang tidak dilakukan, belum dilakukan, itu adalah bagaimana dakwah kepada orang yang belum datang. Kalau yang sudah datang mah 5%, iya kan? Misalnya pengajian lah contohnya. Pengajian itu yang hadir berapa orang? 50 orang lah katakan. 50 orang. Kapasitas masjid itu berapa orang? Kapasitas masjid 500 orang. Kapasitas masjid 750 orang, bahkan 1000 orang. Tapi yang datang 50. Kalau 500 saja, yang datang 50 itu kan 10%. Yang 90% itu kan belum digarap. Nah, jadi bagaimana pengurus masjid itu berpikir di dalam rapat dibicarakan bagaimana menggarap yang 90% itu yang belum pada datang. Maka pengurus masjid menjalin kerjasama dengan pengurus musola, menjalin kerjasama dengan RW, RT, sehingga itu jadi mitra. Majelis taklim di sekitarnya jadi mitra, tokoh-tokoh jadi mitra. Cuma kan ini masih jalan sendiri-sendiri nih. Musola jalan sendiri, bahkan musola kadang-kadang nyaingi masjid. RT RW bermitranya kalau pembagian zakat fitrah, kalau pembagian daging kurban, baru bermitra. Sehari-hari nggak ada mitra dengan RT RW itu. Mestinya melalui RT RW masjid, coba jamaahnya yang warganya yang belum bisa baca Quran itu siapa? Ada warganya yang kesulitan itu siapa? Sehingga nanti berkoordinasi bagaimana mengatasi kesulitan jamaahnya, menguatkan mental iman. Sehingga nanti kalau ada orang pihak-pihak lain ya mau ngasih sesuatu ya diterima aja. Kalau iman mah nggak terpengaruh. Kenapa? Udah kuat. Gitu. Bahkan upaya-upaya dakwah yang dilakukan oleh agama lain, itu dihadapi sehingga jadi dialog karena kita sudah membentengi. Gitu. Mirip-mirip ibarat ada virus COVID, maka orang dikasih vaksin biar supaya apa? Biar supaya kuat menghadapi virus itu. Nah sekarang vaksin keimanan, vaksin keislaman itu harus ditanamkan ke dalam jiwa jamaah kita, ke dalam pikiran jamaah kita, sehingga adanya upaya-upaya pemurtadan itu tidak mempan, kira-kira begitu. Nah ini memang kerja keras dan itu sebuah tantangan. Bagaimana masjid bisa bekerja ke arah itu? Bukan sekedar jadwal imam, jadwal khotib, bukan sekedar itu. Tapi sesudah itu apa? Ini yang harus kita upayakan. Baik. Satu lagi ada? Kalau tidak ada, kita simpulkan bahwa kedudukan
pengurus masjid sangat penting. Apa-apa ada pengurusnya, apa-apa ada sumber daya manusianya, maka pengurus masjid harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya dari aspek nilai, dari aspek kepribadian. Maka nanti pada pengajian kita yang berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara memilih pengurus, bagaimana strukturnya, nanti bagaimana uraian pekerjaannya, itu nanti bagian-bagian masalah kepengurusan yang akan kita bahas dalam pengajian manajemen masjid selanjutnya. Sehingga tidak timbul kerancuan dalam mengurus masjid. Maka orang-orang yang sudah menjadi pengurus masjid, sadarilah bahwa kita ini punya posisi penting, punya kedudukan yang sangat penting. Pada diri kita ada tanggung jawab yang besar, bagaimana masjid itu menjadi makmur. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini. Insya Allah kita akan sambung pada Sabtu yang akan datang. Kita mulai tepat pukul 13.30 insya Allah. Ya. Ada. Ya, nanti dikirim. Baik ya. Baik, kita akhiri sama-sama. Kalau ada usul saran bisa disampaikan di grup pengajian manajemen masjid. Yang mau mengajak kawannya, jamaahnya silahkan. Mau bikin acara nonton bareng di masjid masing-masing juga boleh. Silahkan, bagus. Ya, kita akhiri. Gimana? Aku posting di Facebook tuh materi yang hari. Buku. Enggak, aku posting di Facebook tuh materi yang hari ini. Agak kurang jelas. Aku posting. Oh, boleh. Materi hari ini. Boleh. Ya, nanti saya share, kalau belum di-share oleh Pak Marwan, saya share PowerPoint-nya, silahkan dibagikan. Kita cukupkan dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.